Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMA Al-Azhar, berjumpa kembali di podcast Jagongan, Jam Ngobrol Ringan. Bersama saya, Faradila. Kita akan membahas sesuatu yang ringan-ringan. Apa kabar sahabat? Apakah hari ini sudah berat? Semoga tidak ya. Nah sahabat, sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan kita akan bertemu di hari kemenangan kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Dan sahabat pasti tidak asing lagi kan dengan tradisi berbagi uang di hari raya. Tapi apakah itu diperbolehkan? Apakah itu termasuk riya? Bagaimana sih hukumnya? Nah, di podcast hari ini kita akan membahas berbagi uang di hari raya. Bersama bintang tamu yang spesial kita, beliau merupakan guru fikih di SMA Al-Azhar. Sambut beliau, Ustadz Wakid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, ana bisihhah wal afiyah. Semoga kita semuanya diberikan Allah kesehatan, kesempatan, zahiran wa batinan, sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan rutinitas ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menggapai ridho Allah Ta'ala. Amin. Amin. Nah sahabat, kurang afdol kalau kita kurang mengenal tentang Ustadz Wakid. Nah Ustadz lagi sibuk apa nih sekarang? Bicara soal kesibukan ya, sehari-hari. Iya. Saya 3 hari itu ngajar di SMA Negeri 1 Kedamaian, pegang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian 2 hari saya ada di SMA kita, SMA tercinta Al-Azhar, 2 hari. Kemudian yang 1 hari, khusus hari Jumat itu saya memang piket di kantor urusan agama KUA Kecamatan Kedamaian. Ya karena memang saya juga termasuk salah satu penyuluh non-PNS yang kebetulan secara tugas saya memang bertugas di bidang pemberdayaan wakaf. Dulu ketika era 2017 sampai 2019 saya mendapatkan amanah di Keluarga Sakinah. Jadi saya sering menjadi narasumber di bimbingan perkawinan anak-anak pranikah itu, ya, bekerja sama dengan BKKBN yang ada di setiap kecamatan. Ya, itu yang setiap hari Jumat. Kemudian setiap sore, ya, mulai jam 2 sampai jam 5, saya bersama istri, bersama saudara-saudara, bersama alumni-alumni ada di TPQ. Ya, saya kebetulan menjadi kepala TPQ-nya. Alhamdulillah kita eksis mulai 2006 sampai sekarang, alhamdulillah ya sudah terlihat perkembangannya dan sudah banyak alumni yang mahir dalam bidang Al-Qur'annya. Alhamdulillah, itu setiap hari kecuali hari Jumat, Sabtu dan Minggu tuh saya mendapatkan amanah dari Pak Yai untuk menjadi dosen di STAI Al-Azhar, menjadi asisten beliau ya, salah satunya itu. Ya, kemudian setiap malam habis maghrib itu yang sering ya keliling ke masjid-masjid, ke musola-musola dari berbagai desa di Kecamatan Kedamaian maupun Kecamatan Menganti. Ya, salah satunya saya juga rutin ngisi kajian kitab di Masjid Darussalam Oma Indah, perumahan Oma Indah. Juga ada di Musola Al-Ikhlas Oma Indah juga. Itu saya salah satu pengisi kajiannya bersama Ustadz Nanang Abdillah, ya, MPDI, salah satu dosen kita di STAI Al-Azhar juga. Dan itu sudah beberapa tahun lamanya. Jadi saya setiap malam ngisi kajian di wilayah Kedamaian banyak sekali, Mbak. Ya, banyak sekali. Mulai dari anak-anak muda termasuk PAC, IPNU, IPPNU itu Kedamaian yang bisa sambil pirsani di PATV itu juga pengasuh kajiannya saya ya. Kemudian di tingkat mbak-mbak ya fatayat juga ada namanya dibak koordinasi di Kedamaian, itu saya yang isi. Ada yang emak-emak juga
Ya, ada yang bapak-bapak wis pokoknya dari lintas dari lintas generasi. Itu kegiatan saya sehari-harinya seperti itu. Sibuk banget ya guys. Luar biasa sekali ya Ustadz Wakid. Selain menjadi guru di SMA Al-Azhar, beliau juga menjadi asisten Abayai. Terus juga ngisi kajian Islam di mana-mana. Keren sekali. Ustadz sudah siap untuk podcast hari ini nggih? Insya Allah, insya Allah, insya Allah siap. Alhamdulillah. Nah Ustadz, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan biasanya anak-anak kecil itu dikasih ampau nggih. Nah, kalau anak kecil itu tadi bersilaturahmi tetapi demi mendapatkan ampau. Nah, menurut Ustadz itu bagaimana? Baik, begini Mbak ya. Untuk anak-anak yang ke saudara-saudaranya ya, silaturahim tapi dengan tujuan mendapatkan angpau. Begini, di situ ada dua sisi. Satu plusnya, yang kedua minusnya. Plusnya apa? Dengan datangnya anak-anak ke saudara-saudaranya untuk unjung istilahnya, Mbak. Ya, halal bihalal. Itu bagus karena di situ ada nilai-nilai pembelajaran silaturahim. Ya, berkunjung ke saudara-saudaranya untuk nyambung seduluran. Tetapi ada nilai minusnya memang ketika anak-anak itu tujuannya adalah untuk mencari uang. Menurut hemat saya, ya, yang pernah menjadi anak kecil, jadi saya juga pernah merasakan seperti itu. Ketika saya mondok, waktu kecil saya sudah 9 tahun sudah ke pondok. Sebelum sunat itu saya sudah berangkat ke pondok. Ketika saya pulang, itu kata mak saya, kono, nek jangan balik, salimo kono nanggone mbah, cek oleh sangu. Salimo nang kono bebekmu, engko cek oleh sangu. Ya, ini adalah sebuah pembelajaran yang ada plus minusnya memang. Tetapi bagi saya, wong namanya anak kecil, ya, apapun itu, wong anak kecil itu belum balik, belum dikatakan mukallaf, maka perlu adanya pembelajaran-pembelajaran. Oleh karena itu, bagi saya sah-sah saja, tidak apa-apa. Nanti dengan berjalannya waktu proses, anak itu juga akan diberikan pembelajaran bahwa sifat-sifat seperti itu mengharapkan pemberian orang lain atau tomat istilahnya kan tidak baik. Tetapi kita utamakan yang lebih dulu adalah nilai silaturahimnya, seperti itu. Agar anak itu betul-betul terbina mulai kecil, menyambung silaturahim, mengenal siapa-siapa saudara dari orang tuanya yang harus dikenali, yang harus disambung silaturahimnya, sehingga nilai persaudaraan itu betul-betul lebih terlihat, begitu Mbak. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin Ustadz punya pengalaman yang mengesankan saat Ustadz masih kecil tentang ampau? Oh, gini, jadi dulu itu Mbak ya, uang itu waktu zaman saya masih kecil, saya masih mengenal uang 5 rupiah, ada yang 50 rupiah, ada yang 25 rupiah, terbesar itu 100 rupiah. Dapat uang 100 rupiah itu sudah senengnya minta ampun itu ya. Jadi waktu itu saya ketika mau berangkat ke pondok, itu kadang dapat uang saku dari Pak D saya. Ya, itu kadang dapat 500 rupiah, itu sudah bangganya minta ampun ya. Karena zaman kecil saya itu makanan masih murah, Mbak. Ya, kerupuk itu 25 rupiah, nanti kerawonnya itu 25 rupiah, 50 rupiah itu sudah kenyang dulu ya. Itu sudah senengnya minta ampun dulu. Nah, ketika mau berangkat ke pondok mesti nyempatkan salim ke Pak D, salim ke mbok saya, salim ke Bebek, salim ke
kakak dan seterusnya. Begitu juga dengan ketika hari raya, ya tidak seperti sekarang Mbak. Kalau sekarang ampaunya luar biasa ya, banyak sekali. Iya, Zaman saya dulu itu ya dapat uang di hari raya itu begini Mbak. Dulu setiap bulan puasa mendekati hari raya itu orang desa itu istilahnya tinju ya, bukan tinju jotos ya. Tinju itu mengantarkan berbagai bentuk makanan. Ada nasi, ada ikan, ada buah-buahan. Biasanya itu yang tidak ketinggalan nanas. Itu pasti mecongol begitu ya. Apa daunnya itu kelihatan. Dan itu saya pernah ngantarkan menjelang hari raya itu, ngantarkan tinjonan itu jalan kaki, Mbak. Itu sampai satu desa. Betapa hebatnya rasa persaudaraan orang-orang zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang ya. Ya, betul. Orang dulu itu rasa persaudaraannya luar biasa. Saya tuh sampai capek Mbak. Tapi seneng. Kenapa? Yang diharap-harap itu apa? Angpaunya. Kalau hantaran itu sudah dikasihkan, walah kok repot-repot tinju, katanya yang didatangi itu geng, mau dikobek ngenteni oleh Vira ya, kira-kira ya gitu ya. Nah itu kan mesti ada bungkus taplaknya itu ya. Pulang wis ngincik aja ke rumah, ya. Oleh Vira 500, wis penes. Jadi pokoknya saya itu mau berangkat ngantarkan tinjonan itu ke saudara-saudara, ya karena itu tadi semangatnya karena angpau. Jadi tidak seperti sekarang yang salaman minta maaf dapat angpau, nggak seperti sekarang. Kalau dulu angpaunya itu ya itu tadi dengan ater-ater tinjonan makanan ke saudara-saudara itu sampai sedesa, Mbak. Sampai Cawapek itu ya. Tapi dapatnya banyak ya, alhamdulillah. Kadang dapat 500 rupiah, dapat 1000 itu Masya Allah, bangganya minta ampun itu ya. Itu pengalaman saya Mbak. Jadi tidak sama seperti sekarang angponya anggar salaman dapat, anggar salaman dapat. Kalau gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Kalau zaman sekarang tuh cuma itu ya, salam-salaman langsung dapat angpau. Tapi kalau zaman dulu zamannya Ustadz itu gotong-gotong, dan itu seru pastinya ya Ustadz. Saya jadi pengen ikut, tapi itu saya masih belum lahir. Kalau diadain di zaman sekarang pasti seru juga ya kan ya Ustadz ya. Sebenarnya itu harus Mbak, karena memang menyambung silaturahim ya, menyambung persaudaraan itu memang adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad pernah menyampaikan, ketika orang tuamu sudah wafat, maka tanggung jawabmu sebagai anak adalah menyambung tali silaturahim dengan siapapun yang pernah berkawan dengan orang tuamu. Jadi jangan sampai suatu saat akhirnya kepaten obor. Saudara itu akhirnya terputus. Padahal sebenarnya ada hubungan persaudaraan yang dekat. Tapi karena kepaten obor akhirnya seakan-akan seperti orang lain. Ya, kenapa kok sekarang itu seakan-akan saudara itu agak jauh, nggih? Ya mungkin karena satu memang perkembangan zaman ya. Yang kedua karena adanya kecanggihan teknologi. Kalau dulu itu Mbak, waktu saya sunat ya, waktu saya khitan itu harus ngompakan tetangga-tetangga dulu untuk ketok kayu istilahnya ya, potong kayu yang ada di tegalan itu ya, yang ada di sawah-sawah itu. Kalau dia punya pohon kelampis ya dipotong pohon kelampisnya, kalau punya pohon apa dipotong. Itu berami-rami sama orang kampung. Kalau sudah dipotong di Tegal itu dipotong besar-besar, dinaikkan sepeda atau yang ditengguluk ya, digotong orang rame-rame, nyampe rumah di istilahnya orang Jawa, dipecoi ya, dikapai kecil-kecil, itu rame-rame orang kampung. Jadi memang rasa persaudaraannya jauh lebih kental daripada anak-anak sekarang. Iya betul. Iya, seperti itu. Itu nanti belum ketika punya gawe ya. Kalau sudah punya gawe, tetangganya diundang semua, yang ibu-ibu itu, wah goreng rengginang, goreng undi-undi, seru rame di situ. Pokoknya mangan gak mangan,
kumpul. Itu betapa indahnya kebersamaan orang-orang dulu lah. Sekarang kan sudah ada HP, ada semua macam-macam. Seperti itu, akhirnya rasa itu berkurang. Namun jangan berkecil hati. Kita harus tetap semangat ya untuk menjalin silaturahim. Ya meskipun itu tadi gele angpau ya. Iya, Ustadz, ngomongin soal isinya ampau, nah itu kan nggak semua orang itu kan punya ekonomi yang bagus. Nah, kan biasanya orang-orang yang sudah kerja itu kan biasanya ngasih uang ke anak-anak kecil. Nah, kalau orang itu tadi bukan tidak punya, apa kayak kurang punya, nah dia itu berhutang demi memberikan ampau ke anak-anak. Nah, itu apakah diperbolehkan?